kasus pinah untuk mengalihkan isu korupsi yang brutal. Waduh. Sebenarnya ada betulnya, ya. Bisa Saya yang bahaya heran untuk kenapa pemerintah. ya orang yang salah tangkap korbannya adalah kuli-kuli bangunan, sementara anak pejabat bebas. Itu pelaku-pelakunya, ya kan. Nah, kemarin masih ingat kan kasus bansos mencapai 479 triliun itu KKB bertindak menculik-culik yang namanya guru honorer yang di sekolah di Papua. Nah, itu ada kaitannya nggak sih ini para pejabat karena memberikan uluran mungkin ya sebagai berbentuk dana atau apa gitu untuk orang-orang ini yang brutal seperti ya tereret ini. Nah, kasus pinah ini makanya saya bilang kalau Hotman Paris aja kemarin dia bilang berhasil mengenai gugatan yang namanya Pilpres ya. Lalu dia membuka kasus kembali kasus pinah ya. Sebenarnya saya ada curiga loh. Saya ini ada curiga dengan orang-orang ini. Kenapa? Bersamaan habis dengan pemilu ya, habis pemilu kemudian dimenangkan, bukan menang ya, dimenangkan oleh MK. Karena dulu kan MK-nya juga seperti Hartoyo itu kena kasus gratifikasi BLBI ya, nggak tahu berapa ratus miliar. Nah, sekarang kita MK Hartoyo dan lain-lainnya itu ya habis berperang di MK lagi, sejenis Hotman Paris dan kawan-kawan ya kan. Artinya dimenangkan, mereka menolak gugatan ini ya kan. Nah, ini karena ketar-ketirnya kalau menurut saya Jokowi karena ada hak angket tentang Pilpres juga namanya Prabowo udah mengeluarkan statement jangan mengganggu ya. Kalau nggak mau diajak kerjasama, maka diangkatlah oleh Hotman Paris dan orang-orang di sekitarnya mengangkat isu yang namanya kasus pinah ini ya. Apakah kasus pinah ini murni karena orang korban salah tangkap kemarin mencuapkan itu karena bayaran ya? Apakah karena ini menutupi seorang pejabat yang ada di Bandung ya, Cirebon, Bandung dan sekitarnya? Apakah ini kasus pinah ini menutupi karena ada orang yang gugup karena takut tidak dilantik? Karena ada pengajuan DPR juga ke MPR masalah gugatan Pilpres ya, belum tahu ya. Nah, jadi sebagian anggota MPR ada juga yang akan mau menolak yang namanya Pilpres 2024 ini akan dibatalkan begitu, bro. Ya belum ada kan yang tahu isunya ya kan. Nah, itu jadi saya dapatkan dengungan dari telinga saya dari seseorang bahwa MPR juga menolak. Maka ada pidato seseorang, jangan mengganggu apabila tidak mau kerjasama. Karena prosesnya yang namanya hak angket tentang gugatan Pilpres itu ya melaju ke MPR, ya kan? Ada undang-undang. Nah, kita kembali lagi mengenai korupsi. Dan dibalik semua ini, isu-isu yang seperti ini agar media sosial ya gempar juga tidak fokus lagi dengan para koruptor sejenis yang namanya Sandra Dewi ya, yang namanya Harvey Mois, ada juga yang kasus yang namanya siapa namanya itu Yassin Limpo ya, Mentan, kemudian ada gratifikasi pajak 3.000 triliun, ugal-ugalan bro, ugal-ugalan ini ditutupin dengan cara apapun. Ingat kasus yang namanya Jessica kemarin, kasus bansos juga ya kan, kasus pemilu ya kan, pemilu karena sirekap itu ya, masalah sirekap. Nah, ini loh urusan sirekap itu menggulung dana APBN loh, bukan dana biasa, dana APBN yang digulung mereka untuk mengajukan alat bantu. Nah, artinya kata Hasyim Asyari kan untuk alat bantu sirekap itu ya, orang-orang KPU menyebutnya alat bantu untuk membantu memenangkan seseorang. Ya kan? Ada pula itu ada orang komen bro, katanya ini orang nggak move on. Kita bukan nggak move on, ungkaplah fakta yang sebenarnya. Ayolah kalian ya, jangan korupsi besar-besaran mengenai uang 78 triliun di pemilu juga. Kalian angkat isu-isu yang lainnya ya kan. Kemudian ya gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun. Juga Yassin Limpo kemarin Mentan ya kan. Juga BTS ini dibongkar semua, kok makin lempem orang ya yang bahas masalah korupsi. Nah, sekarang getol pada bahas masalah Lindah lah, masalah Pinah lah, ya kan sekarang ini. Fokuslah bro, ya uang kita ini digarong oleh para pejabat. Musuh kita ya, para koruptor sekarang ini ya. Betul. Agar kenapa? Agar penegakan hukum ini secara jujur nantinya. Masa seorang polisi, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum polisi bekerja sama dengan para mafia. Orang berbintang semua bro, ya kan?
Ini apa maksudnya Jokowi kan dan Hotman Paris juga ini ya seperti itu. Karena kita gencarnya kemarin membahas soal korupsi 78 triliun ada di KPU. Anggaran untuk ke provinsi di lapangan itu sampai mencapai 30 miliar. Ya. Ngeri bro. Nggak sedikit bro, ada provinsi, setiap provinsi itu paling sedikit 30 miliar dikasih. Wajar kalau mereka itu manut aja gitu untuk apa namanya data itu dirubah dari 1 tambah 1 menjadi 11 ya 10 sama 1 menjadi 1100 101 gitu loh. Nah itu ya. Hai, Miss bongkar Juli. yuk. Saya akan Bongkar, bongkar Miss. kasus Vina berhubungan sama oknum pemerintahan sama oknum kepolisian. Dua lembaga ini mempermainkan hukum, main tangkap sendiri, main ini sendiri, ya kan? Lucunya dari situ sekarang seorang oknum pemerintahan ini membayar saksi. Aduh. Siapa namanya Aib, tas apa itu orang itu? Dibayar berapa lo Aib? Untuk mengeluarkan statement bahwa seorang Egy yang kuli bangunan itu adalah pelakunya. Ada apa? Ya kan? Kasus ini semakin blunder, semakin lu menutup-nutupin hal yang sebenarnya, semakin kalian ini melindungin pelaku sebenarnya. Netizen semakin ini loh. Padahal bukti-bukti udah nyata, udah fakta bahwa pelakunya bukan Egy kuli bangunan. Adalah seorang Egy, anak mantan pejabat. Nah. Ada apa? Hah? Jelas dilindungi Pelakunya oleh yang belum ketangkep itu masih 4 pemerintah. orang loh. Hah? Pelaku yang sebenarnya itu masih 4 orang yang belum tertangkap. Ada seorang cewek, ada 3-nya laki-laki. Ada apa? Hah? Nanti ini keluar lagi nih. Sebentar lagi kayaknya ada keluar lagi tuh. Hah? Bapaknya yang meninggal itu dengan statement yang ya. Kita tuh logis emang, jujur logisnya apa? Kalau udah meninggal tidak mungkin balik lagi. Tapi nggak segitunya, ya kan? Mau menukar sesuatu, nggak sebaliknya, ngeri loh, kasihan. Yang meninggal 2 orang ini, sepasang kekasih ini mencari keadilan. Sedangkan orang yang terdekatnya tidak mengasih keadilan itu. Ngeri. Nggak takut kalian bapak ini dikejar-kejar arwah ininya? Aduh, salah waras. Disinyalir katanya salah tangkap lagi tuh yang kemarin DPO. Kok bisa ya polisi? Aku bingung deh. Apa coba bahan pertimbangannya sampai bisa salah tangkap lagi? Ini disinyalir ya guys, karena dilihat dari ciri-ciri fisiknya aja sudah sangat-sangat berbeda. Nah padahal yang paling menonjol adalah lubang telinga ini yang besar sekali gitu ya. Harusnya itu menjadi bahan acuannya polisi untuk menangkap seseorang gitu loh, karena fisik itu kan sangat menentukan gitu untuk penangkapan gitu ya. Aduh bingung saya. Apalagi ini hanya seorang kuli bangunan gitu loh. Harusnya ya apa sih yang harus ditutup-tutupin, atau malah justru ada yang lebih ditutupin sama polisi tersebut hanya karena Jelas ada dong. orangnya atau anaknya dari seseorang yang luar biasa gitu. Waduh kacau. Yap, akhirnya terbongkar juga kasus Vina ini adalah kasus bagaimana agar bisa menutupi kasus korupsi tersebut. Kasus korupsi yang ugal-ugalan, pantas saja Bang Hotman Paris begitu getol menangani persoalan kasus pembunuhan Vina ini. Dan semoga saja dengan analisis tajam dari serikandi-serikandi kita ini, salah satunya adalah Nyai Widya, yang begitu lantang bersuara bagaimana agar kebenaran bisa terungkap dan skenario-skenario busuk dari para mafia, para pejabat-pejabat yang jahat, saya kira keburukannya bisa terbongkar semua dengan adanya suara-suara dari para serikandi kita, dan mereka semua yang mempermainkan rakyat seperti ini bisa mendapatkan karma yang sangat berat. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.